Kelas YK kembali hadir menyapa Anda hari ini, Kamis 23 Juni 2022. Bersama saya, Salma Resi Maharani, yang akan mengulas berbagai informasi menarik, aktual, dan terpercaya seputar Kota Yogyakarta yang telah kami rangkum untuk Anda. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube YK TV. Sebelum masuk ke berita pertama, pastikan untuk klik tombol subscribe di kanal YouTube YK TV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Kota Yogyakarta. Berita pertama, Pemkot Kota Yogyakarta memberlakukan jam malam kepada anak di bawah umur guna mencegah insiden kekerasan jalanan atau kelitih. Jam malam diberlakukan mulai pukul 2 WIB hingga 4 WIB. Petugas Satpol PP ditugaskan untuk berpatroli secara rutin untuk membubarkan anak di bawah umur yang masih nongkrong di jam tersebut. Pemberlakuan jam malam tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada April lalu. Bagi anak-anak yang tidak mematuhi aturan tersebut akan diberi sanksi berupa teguran lisan, tertulis, atau pembinaan di Balai Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemkot Yogyakarta. Berdasarkan data Polda DIY, kasus kekerasan jalanan di Bumi Mataram trennya terus meningkat hingga ada korban jiwa. Pada tahun ini, Jogja Police Watch atau JPW mencatat ada 12 kali aksi kekerasan di jalanan dengan korban terluka dan meninggal. Melihat fakta-fakta tersebut, diharapkan selain pemerintah, warga juga harus ikut berpartisipasi dalam pemberlakuan jam malam. Berita kedua, Dinas Kebudayaan atau Disbud Kota Yogyakarta berupaya mengenalkan wayang pada generasi muda melalui film animasi Gatotkaca. Pagelaran tersebut digulirkan selama 2 hari, Senin 20 Juni hingga Selasa 21 Juni di Science Theater, Kompleks Taman Pintar, Yogyakarta. Ajang pengenalan wayang ini diikuti 50 peserta kategori anak dan remaja, mulai dari usia 8 hingga 15 tahun. Selain menonton, anak-anak diajak memainkan, mengenal, dan mencoba pertunjukan wayang. Kepala Bidang Warisan Budaya Disbud Kota Yogyakarta, Susilo Munandar, menjelaskan, kegiatan ini adalah bagian dari upaya pengembangan implementasi nilai-nilai luhur budaya untuk tercapainya kelestarian wayang di Kota Yogyakarta, yang diawali dari usia anak-anak. Agar semakin menarik, pihaknya menghadirkan 3 pegiat budaya Elisa Orkarus Alaso, Fani Rizkiansyah, dan Bayu Aji Nugraha. Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Bernadetta H. Kuncari, menambahkan, selain sebagai bentuk dukungan terhadap seniman wayang agar terus berkarya dan melestarikan budaya, juga untuk memberikan edukasi tentang filosofi nilai-nilai kehidupan yang berkarakter kepada anak remaja. Berita ketiga, sebanyak 500 orang aparatur sipil negara atau ASN, termasuk CPNS di lingkungan Pemkot Jogja, mengikuti tes sampel urin untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Adapun sasaran pemeriksaan tersebut kurang lebih 10% jumlah dari perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 hingga 23 Juni 2022 di Geraha Pandawa Balai Kota Yogyakarta. Iva Kusdiarini selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2017, maka kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan tes urin kepada seluruh pegawai dengan melalui koordinasi Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Dengan pemeriksaan ini, upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan penggunaan narkotika lebih teratasi jika ditemukan pegawai menggunakan narkotika. Semoga saja itu merupakan indikasi medis, jadi bisa diproses oleh pihak yang berkompeten.
Berita terakhir, Kelurahan Brontokusuman merintis kampung wisata berbasis ramah anak. Tujuannya mengembangkan potensi wisata sekaligus mengkampanyekan komitmennya sebagai kelurahan ramah anak. Lurah Brontokusuman Marianto menjelaskan rintisan kampung wisata dijalankan agar bisa meningkatkan taraf kesejahteraan warga tanpa mengendorkan komitmen sebagai kelurahan ramah anak. Wisata edukasi Brontokusuman menawarkan edukasi pengolahan sayuran apotek hidup hingga pembuatan batik ekoprint. Marianto juga menjelaskan sudah membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk memaksimalkan potensi dan menjalankan kampung wisatanya. Setelahnya, berencana untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pariwisata Yogyakarta. Justina selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Brontokusuman menjelaskan bahwa untuk memenuhi tujuan tersebut akan membangun fasilitas tambahan untuk mendukung anak-anak. Misalnya toilet anak atau hal-hal yang mempertimbangkan aspek anak-anak lainnya. Diharapkan rintisan kampung wisata ini dapat meningkatkan pemasukan warga Brontokusuman. Sekian sekilas YK untuk kabar 23 Juni 2022 hari ini. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal YouTube YK TV. Kami dari segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.